Om Swastiastu. Hai Tribuners, bertemu lagi dengan saya Nagung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas ulah pati dan hukumannya di neraka dalam kepercayaan Hindu Bali. Banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan ulah pati karena mungkin tidak tahan dengan cobaan yang dihadapi di dunia ini. Namun tidak banyak yang tahu konsekuensi dari ulah pati sangatlah besar loh Tribuners. Berikut penjelasan dari Dr. UHN I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar, Profesor I Gusti Ngurah Sudiana kepada Tribun Bali beberapa waktu yang lalu. Beliau menjelaskan ulah pati atau ngula pati yang dibaca di beberapa literatur terutama di Parasara Dharma Sastra adalah orang yang hendak mempercepat kematiannya. Guru besar agama Hindu ini kepada Tribun Bali menjelaskan bahwa orang yang ulah pati maka rohnya akan berada di alam kegelapan di neraka dan menetap selama 60.000 tahun. Wow. Tentu itu waktu yang tidak sebentar ya Tribuners. Bahkan ada juga dijelaskan dalam lontar orang yang menemukan orang ulah pati, menolongnya, membawanya ke kuburan dan menyelesaikan upacaranya juga ikut mendapatkan dosa akibat ulah pati ini. Demikian dijelaskan di dalam lontar Parasara Dharma Sastra. Jadi memang dampaknya sangat luar biasa ya Tribuners, bahkan bagi orang-orang di sekitarnya atau orang yang menemukannya. Maka untuk orang yang ulah pati mengambil jalan pintas tidaklah akan menyelesaikan masalah, malah akan menambah masalah untuk dirinya. Justru orang yang ulah pati akan menambah masalah juga dari sang yang atmanya, Imbuh Prof Sudiana. Bahkan juga menambah dosa bagi orang lain yang berhubungan dengan si pelaku ulah pati. Ia pun mengingatkan umat sedharma khususnya Hindu di Bali agar berpikir ribuan kali sebelum melakukan ulah pati. Karena akan merugikan dirinya sendiri, keluarganya, bahkan orang lain. Pada zaman dahulu jelas beliau seorang yang ulah pati tidak boleh diupacarai atau langsung ngaben layaknya orang meninggal wajar. Orang yang ulah pati harus dikubur terlebih dahulu atau dalam bahasa Bali dipendam di dalam tanah, disetre. Bahkan di beberapa desa seorang yang ulah pati maka dikuburkan di tempat yang berbeda dengan yang meninggal wajar. Berkaitan dengan ulah pati ini yang kerap dianggap jalan keluar dari sebuah masalah adalah sangat salah besar ya Tribuners. Prof Sudiano mengatakan umat Hindu harus banyak meningkatkan serada bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa agar diberikan jalan keluar dari semua masalah yang kita hadapi di dunia ini. Jangan lupa kita hidup di dunia ini adalah untuk membayar karma kita ya Tribuners. Untuk itu mengambil jalan pintas seperti ulah pati tidaklah dibenarkan. Masalah kata beliau minimal berkonsultasi dengan orang yang dipercaya serta mampu memberikan perlindungan seperti mungkin ke psikolog atau psikiater. Dan jangan sampai mengambil langkah ulah pati itu. Lanjut, mantan ketua PHDI Bali ini ada perbedaan besar antara meninggal wajar, ulah pati dan salah pati. Kalau salah pati kata beliau adalah kematian yang tidak disengaja semisal seperti kecelakaan. Berbeda dengan ulah pati, seseorang yang meninggal ulah pati hanya perlu ngulapin di lokasi kecelakaan serta ada sedikit aturan yang berbeda saat pengabenannya. Nah dalam keputusan Parisade orang yang salah pati dan ulah pati kini dianggap sudah seperti kadi wong mati bener atau dalam artian diupacarai selayaknya orang meninggal wajar pada umumnya. Perubahan ini dilakukan dari yang sebelumnya tidak boleh langsung diaben kemudian boleh diaben adalah hanya untuk memberikan rasa humanisme, sebab jika digunakan landasan lontar-lontar kuno di Bali atau lontar lama rasanya memberikan perbedaan yang sangat berjarak antara seseorang yang meninggal wajar, salah pati ataupun ulah pati. Namun walaupun demikian tetap ulah pati tidak dibenarkan ya Tribuners. Semua ini telah diputuskan dalam pesamuan Parisade tentu melihat dari sisi humanismenya.
Hanya saja memang ada banten tambahannya seperti banten pengulapan, guru piduke, pembersihan dan upakara sebagainya sesuai dengan aturan dan awik-awik serta kepercayaan Hindu di Bali. Sehingga dengan banten tambahan pada upacara ngaben ini, maka seseorang yang meninggal tidak wajar, rohnya diharapkan bisa tenang, tidak diam di tempat ia meninggal seperti pada kasus seseorang yang kecelakaan. Dalam keputusan Parisada juga, seseorang yang ulah pati atau salah pati seharusnya memang dikubur terlebih dahulu. Namun ada keluarga yang ingin agar mayatnya segera diaben. Perubahan tradisi ini dimaklumi asal sesuai dengan aturan Tribuners dan awek-awek yang berlaku serta dresta setempat. Disetujui oleh prajuru adat baik di Banjar maupun di desa. Prof. Sudiano mengatakan memang ada yang langsung diupacarai tetapi ada yang langsung dipendam. Menurut lontar-lontar kuno di Bali, kata Prof. Sudiano, esensi harus dipendam atau dikubur itu tidak diterangkan lebih jauh. Hanya saja persepsi para pemuka agama analisanya agar roh bisa melihat badan kasarnya atau jasadnya lebih lama. Dalam lontar Yama Purana Tattwa dijelaskan bahwa setelah dikubur 3 tahun baru boleh jasad tersebut diaben dari seseorang yang meninggal akibat ulah pati itu, sehingga jasadnya dapat berdiam diri lebih lama di Ibu Pertiwi untuk sementara waktu sebelum dibakar dalam upacara pengabenan. Jika seseorang yang ulah pati memang tempatnya puluhan ribu tahun di neraka, tidak demikian dengan orang yang salah pati Tribuners, perlu dibedakan. Kalau salapati layaknya meninggal pada umumnya, hanya saja ada upacara tambahannya lagi. Sebab ini kan dianggap meninggal yang salah. Sebab salapati itu kan kita tidak terduga Tribuners ya. Sedangkan ulapati adalah kematian yang direncanakan. Ya, yang tentunya itu adalah sangat salah besar karena semua kehidupan dan kematian adalah rahasia ilahi atau rahasia Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang membuat orang ulapati menjadi berdosa karena dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Prof. Sudiano mengatakan karena ada banten pecaruan di tempat meninggal, banten pembersihan, pengulapan dan lain sebagainya, sehingga memang upacaranya sedikit berbeda dengan orang yang meninggal wajar. Sementara itu roh yang meninggal pada ulapati ataupun salapati jika tidak diupacarai dengan benar, semisal pengulapan, menurut beberapa lontar rohnya diperkirakan akan berjalan tidak karuan. Tentu ini tidak menjadi harapan dari keluarga korban. Makanya di Balai Banjar di Bali dibuatkanlah pelinggih pan balang tama untuk menampung apabila ada roh-roh gentayangan atau penasaran, maka roh ini akan tangkil di pelinggih tersebut. Ibaratnya pelinggih pan balang tama ini adalah tempat singgah bagi roh yang tanpa tujuan. Apabila mati wajar atau biasa, rohnya memang tidak jauh dari jasadnya. Sedangkan jika ulah pati atau salah pati, maka rohnya bisa berdiam di lokasi ia meninggal. Lalu setelah beberapa lama kesana kemari dan mencari tersesatlah istilah Tribuners kalau tidak diupacarai. Ini tentu bisa mengganggu dan membuat ketidakharmonisan pada alam semesta. Untuk itulah perlu dibuatkan bebantena sesuai dengan agama Hindu di Bali. Nah, demikian Tribuners, semoga hal ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Apapun masalah kita bisa selesaikan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama Hindu di Bali. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.